Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi atamma lana syahra siyam wa a'anana fihi alal qiyam. Wahtamahu lana biyaumi huwa min ajalil ayam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-wahidul ahad ahlul fadli wal in'am wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa muhammadan rasulullah ila jami'il anam sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabi ahli tauqiri wal ihtiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah sehingga alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan kegiatan salat Idul Fitri di hari ini 1 Syawal 1440 Hijriah. Salawat serta salam kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kegiatan awal ini khotib sebelum menjelaskan tentang Idul Fitri dan lain sebagainya, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir dan tahmid telah bergelora di antara surau-surau, langgar-langgar, masjid-masjid, bahkan rumah-rumah di malam 1 Syawal menandakan berakhirnya bulan suci Ramadan. Hal ini harus menjadi pertanda rasa syukur kita yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya, dan tak lupa salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan telah pergi dan kita tak pernah tahu apakah akan berjumpa lagi dengannya di tahun berikutnya atau tidak. Namun yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai Ramadan yang mewarnai kehidupan 11 bulan yang akan datang. Bulan Ramadan telah mengajarkan nilai-nilai kesolehan ilahiyah berupa peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan nilai kesolehan sosial berupa dermawan, santun,
toleran, dan jujur. Dalam menjalani Ramadan setidaknya ada dua kelompok jenis manusia yang perlu disampaikan pada kali ini. Jenis kelompok manusia yang pertama adalah orang yang mengerti dan memenuhi hak-hak Ramadan sebagaimana mestinya. Mereka puasa di siang harinya, beribadah di malam harinya dengan melaksanakan sholat qiyamul lail, melaksanakan sholat tarawih, dan tidak memakan harta yang tidak halal, menjauhi kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersungguh-sungguh beribadah dengan tujuan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersungguh-sungguh beribadah dengan tujuan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang pagi ini mendapatkan upah atas segala jerih payah yang mereka lakukan melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Kelompok orang dari jenis yang pertama ini adalah ahlullah. Mereka akan menjadi orang yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu bumi ini sudah diganti bukan berbentuk bumi lagi. Sudah berganti tidak sebagaimana langit yang kita saksikan. Dunia ini sudah rusak luluh lantak, di mana para manusia telah memasuki era baru yaitu kiamat. Hasil tanaman amal-amal hamba mulai ditampakkan. Peluh keringat ibadah mereka selama di dunia akan dibayar gajinya dengan ganjaran yang berlipat ganda. Wa innama tuwaffuna ujurakum yaumal qiyamati faman juzziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faza. Yang artinya, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Orang-orang yang beriman menjalani puasa dengan baik, kelak akan tampak riang gembira, bersuka cita, menikmati anugerah yang begitu agung, yaitu bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu, pada hari kiamat, ada yang berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Pada hari itu pula para malaikat bergembira melihat orang-orang mukmin. Mereka masuk ke dalam surga dari semua pintu-pintu yang disediakan atas buah hasil kesabaran mereka, menahan hawa nafsu, makan, minum, dan maksiat lain di bulan Ramadan. Serta mereka juga sabar menjalankan ibadah malam dan ibadah lain, sehingga atas kesabaran mereka dikatakan salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbad dar. Yang artinya malaikat itu mengucapkan kesejahteraan buat kalian, yakni pahala ini berkat kesabaran kalian sewaktu kalian di dunia, maka alangkah baiknya tempat kesudahan ini akibat dari perbuatan kalian itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, di dalam bulan Ramadan ada 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada satu umat pun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pada malam pertama Ramadan Allah memandang kepada semua umat Muhammad. Barang siapa pernah dipandang oleh Allah, tidak pernah disiksa selamanya. Kedua, mulut orang yang berpuasa ketika memasuki sore hari, baunya secara hakikat menjadi lebih harum daripada minyak kasturi. Ketiga, setiap hari semalam selama Ramadan, para malaikat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, Allah bersabda kepada surga, persiapkan tempatmu, hiasilah dirimu dengan perhiasan yang indah untuk hambaku yang meluangkan diri meninggalkan kerepotan atau hiruk pikuk duniawi.
kemudian sibuk menuju kepada kemurahan-Ku. Dan ini yang paling penting hadirin. Yang kelima, pada malam terakhir bulan Ramadan Allah mengampuni dosa-dosa mereka semua. Mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang pengampunan dosa ini, salah satu sahabat lalu bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadar? Apakah karena mereka memperoleh malam Lailatul Qadar?" Qala, "La alam tara illa umuli ya'maluna fa idza faragu minal a'malihim wafu ujurahum." Rasulullah menjawab, "Bukan. Apakah kamu tidak melihat para karyawan yang sedang bekerja? Ketika mereka telah menyelesaikan tugas mereka, tentu mereka akan mendapatkan gaji pada intinya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, fala ta'lam nafsum ma akhya lahum min qurrati a'yunin jazaa'a bima kanu ya'malun." Yang artinya, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok jenis manusia yang kedua adalah orang-orang yang tidak menghormati bulan Ramadan dengan baik. Kelompok ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah atas dasar kesombongannya. Mereka tidak mau puasa dan lain sebagainya karena tidak percaya kepada perintah Allah dengan faktor keangkuhan di hati mereka. Orang-orang yang seperti ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulul jannah hatta yalijal jamalu fi sammi khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kelompok lagi adalah orang yang tidak berpuasa, tidak memenuhi hak-hak Ramadan dengan baik, namun tidak didasari dengan kesombongan. Mereka orang-orang yang sembrono dalam menjalani hidup, namun dalam hati mereka tertancap keyakinan bahwa yang mereka lakukan adalah kesalahan, kemaksiatan kepada Allah, akan tetapi mereka merasa kalah dengan serangan nafsu amarah mereka. Mereka adalah termasuk orang-orang yang lemah. Wa khuliqal insanu dhaifan. Artinya manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Pada kelompok ini ketika mereka meninggalkan kewajiban puasa, misalnya mereka sembari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya sedang sembrono, tidak mengindahkan perintah-Mu. Kami telah dengan godaan, kami kalah dengan godaan hawa nafsu, godaan setan. Saya teramat berat. Semoga Engkau mengampuni kami. Terimalah tobat kami." Maka tidak diragukan lagi, Allah pasti akan mengampuni mereka, sebab Allah Maha Pengampun. Meskipun kewajiban seperti qada puasa dan lain sebagainya tetap harus dijalankan. Pada satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Ada hambaku yang melaksanakan dosa, lalu ia berdoa, 'Ya Allah, ampunilah dosa kami.' Lalu Allah bersabda lagi, 'Ada hambaku yang melaksanakan dosa. Ia sadar tahu bahwa dia punya Tuhan yang maha kuasa, yang maha pengampun atas dosa-dosanya. Ia melakukan dosa lagi, ia berdoa lagi, 'Ya Allah, ampunilah dosa kami.' Lalu ia berdoa, 'Ya Allah, ampunilah dosa kami.' Lalu Allah bersabda lagi, 'Ada hambaku yang melaksanakan dosa.
ia sadar, tahu bahwa dia punya Tuhan yang maha mengampuni dosa. Ia melakukan dosa lagi, ia berdosa lagi. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Aku ampuni hambaku, maka lakukan apa saja yang kau mau. Muttafaqun alaih. Hal penting yang perlu dicatat pada hadis ini adalah, jika ada hamba melaksanakan dosa dengan diikuti perasaan diawasi oleh Allah, dan kemudian menyesal, tiba-tiba mengulangi lagi dan seterusnya. Namun ia selalu meminta ampun kepada Allah seraya mereka merasa bersalah dan meyakini bahwa Allah Maha Pengampun. Allah akan mengampuni dosa mereka. Dosa yang sangat besar adalah apabila orang yang bermaksiat kepada Allah, namun motifnya kesombongan kepada Allah, tidak mau merundukkan dan mengakui kesalahan kepada Allah, padahal nyata-nyata yang ia kerjakan adalah kesalahan. Dosa yang seperti ini sangat berbahaya. Berbeda apabila dalam hati kecil selalu merasa bersalah, namun terkadang tergelincir secara berulang-ulang dan meminta ampun, gelisah, menyesal, dan bertobat terus, walaupun berulang, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang manusia tempatnya kelemahan. Ia tidak bisa membentengi pribadinya masing-masing secara terus 100%. Masing-masing sesuai dengan kekuatan iman yang tidak sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada pagi yang sangat indah ini, kami mengajak kepada saudara-saudara sekalian kaum muslimin wal muslimat, marilah kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, berupa kekuatan yang telah bisa menjalankan puasa 1 bulan penuh lamanya, berserta ibadah-ibadah lainnya yang menyertainya, salat malam, qiyamul lail, tadarus, salat tarawih. Kita patut bergembira atas anugerah dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Dan apabila di antara kita ada yang tidak memenuhi Ramadan dengan sebaik-baiknya, marilah kita memunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana konsekuensinya secara syariat, apabila ada yang meninggalkan puasa, seharusnya puasa yang ditinggalkan untuk diqada atau diganti pada hari yang lain. Marilah kita berdoa, semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah, serta inayah, supaya kita dan keluarga kita selalu menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita mampu menjalankan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 bulan penuh lamanya kita berpuasa, 11 bulan yang akan kita hadapi. Mudah-mudahan keimanan kita meningkat, ibadah kita meningkat, amaliyah kita meningkat, sedekah kita meningkat, bukan hanya saja di bulan Ramadan, tetapi di bulan-bulan yang lainnya pun keimanan kita semakin meningkat. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idzina wal faizin wal maqbulin, kullu amin wa antum bil khair. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirrahim rahman, amara bittarahumi wa ja'alah min dalailil iman. Ahmaduhu subhanahu ala ni'amihil mutawalli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyina Muhammadan abduhu wa rasuluhur rahmatul muhdah wa ni'matul mustadah wa hadi insaniyah ila tariqil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain
wala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'd. Usikum ya wa nafsi bitaqwallah. Innallaha amarukum bi amrin bada'i fih bi nafsi wa thanna bi malaikati faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iris sahabatil akramin wa anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'annal ghalaa wal balaa wal wabaa wal jalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhuhara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi